Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Februari 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 140 hari berjaga di Yalimo, Papua. 210 personil Brimob Polda Maluku kembali ke Ambon. 210 personil Brimob Polda Maluku yang menjalankan tugas pengamanan pemungutan ulang suara pemilihan bupati di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua kembali ke bumi Raja-Raja. Kedatangan dua satuan setingkat Kompi atau SSK diterima langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif melalui upacara purna tugas personil Brimob BKO Polda Papua di lapangan Letkol Pol Christian Tahapari. Di hadapan para personil, Lotaria menyampaikan rasa bangganya karena mampu melaksanakan tugas dengan baik. Selama 140 hari bertugas, para personil mampu mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan penanganan pemilihan suara ulang di wilayah hukum Polda Papua itu. Adapun titik pengamanan diantaranya Pospam Abenaho, Pospam Bandara Lim, dan Pospam Mapolresta Jaya Wijaya. Orang nomor 1 Polda Maluku ini mengaku cukup banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Di antara ini ada yang ulang tahun, bulan ini. Angkat tangan yang ulang tahun. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Ada yang ulang tahun bulan Februari, angkat tangan. Siap. 1, 2, 3, keluar. Siap. Ya. Siap. Ada yang ulang tahun bulan Februari ini. Februari ulang tahun, angkat tangan. Siap. Ini dulu, 1. Mana? Oh, 2, 3. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Anggota DPD Maluku Fauzan Alkatiri dipolisikan anak buahnya diduga terlibat penipuan dan penggelapan uang. Anggota DPRD Maluku Fauzan Alkatiri resmi dilaporkan Saddam Rumalutur ke Polda Maluku Rabu 16 Februari 2022 lalu. Laporan ini dilayangkan atas dasar dugaan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan upah pekerja paket proyek talut penahanan di Desa Letpuan, Maluku Tenggara. Menurutnya, polisi saat ini masih menindaklanjuti kasus tersebut. Apabila ada alat bukti yang cukup dan memenuhi unsur pidana, maka akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Diberitakan proyek talut penahanan di Desa Letpuan, Maluku Tenggara itu milik Fauzan Alkatiri yang ditangani langsung oleh Saddam Rumalutur selaku kontraktor. Namun saat pengerjaan proyek itu selesai, Fauzan enggan melunasi upah pekerja. Sementara itu terkait tindak pidana penggelapan, Fauzan Alkatiri maupun pengawas proyek diduga dengan sengaja menggelembungkan harga material proyek itu. Diketahui setelah proyek ini berakhir pada Desember 2021, masih meninggalkan hutang ratusan juta rupiah berupa pembayaran material dan upah pekerja dengan total sebesar 137 juta rupiah. Berupa penyelidikan apakah memenuhi unsur pidana atau tidak, ada alat bukti yang cukup atau tidak untuk kita naikkan sebagai ke penyelidikan. Kalau itu memang ada alat bukti yang cukup, kemudian itu terpenuhi unsur pidananya, maka tetap akan kita proses. Laporan itu terkait apa? Terkait dengan kalau berdasarkan laporan, bunyi laporannya adalah terkait kasus penipuan dan penggelapan. Tapi materinya sendiri sampai sekarang kita belum tahu karena harus dilakukan penyelidikan dulu dan tentunya akan di cross check dengan fakta-fakta apakah didukung bukti yang kuat atau tidak.
Dari Nelayan hilang saat melaut di perairan Pulau Haruko. Basarnas Ambon turunkan tim pencarian. Seorang nelayan hilang saat melaut di perairan Rohmoni, Pulau Haruko, Kabupaten Maluku Tengah. Nelayan tersebut diketahui bernama Haji Guru Sangaji, berusia 42 tahun. Dirinya pergi melaut pada 20 Februari 2022 pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyebutkan setelah keluarga dan masyarakat setempat berusaha melakukan pencarian, namun tidak ada hasil. Barulah pada Senin 21 Februari 2022 pagi, keluarga korban Ibu Laila melaporkan kepada Basarnas. Lanjut dikatakan pencarian dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Meski cuaca diselimuti hujan ringan dan angin barat, angin laut berkecepatan 830 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 sampai 2,50 m. Mustari menambahkan bahwa yang terlibat dalam pencarian Haji Guru Sangaji saat ini adalah Reskur Basarnas Ambon, pihak kepolisian dari Polairut, serta pihak keluarga dan masyarakat setempat. Tribuners dari Pulau Haruko kita ke Kepulauan Aru. Longboat tenggelam di perairan Muara Sirsir, Kepulauan Aru. Satu penumpang hilang. Longboat berpenumpang 6 orang dilaporkan tenggelam di perairan Kepulauan Aru Senin 21 Februari 2022 pagi. Menurut Basarnas Ambon, 5 orang diantaranya ditemukan selamat dan korban lainnya hingga kini belum ditemukan. Diketahui longboat nahas tersebut bertolak dari desa Kobamar menuju Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala Basarnas Ambon Mustari melalui rilisnya menjelaskan, usai menerima laporan, tim rescue unit siaga SAR Dobo beserta potensi SAR langsung turun melakukan pencarian. Tim SAR mengerahkan speed up kelas 3 Dobo, dibantu speedboat milik warga setempat. Hingga kini pencarian masih berjalan, namun korban belum ditemukan. Tak patuhi aturan PPKM level 3 di Ambon, Futsal Liga Angkatan Season 1 kena tegur dan terancam ditutup. Futsal Liga Angkatan Season 1 diberi teguran oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Pasalnya tak mematuhi aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 yang saat ini diterapkan pemerintah sejak 15 Februari 2022 lalu. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Andreas, mengatakan pertandingan itu ditonton lebih dari kapasitas yang ditentukan, yakni 50% dari kapasitas gedung. Lanjutnya, Satgas hanya memberikan teguran dan diharapkan panitia tak melanggar protokol yang telah diterapkan. Untuk diketahui, penerapan PPKM level 3 diberlakukan menyusul dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 11 tahun 2022 pada Selasa 14 Februari 2022 lalu.
dan tertuang dalam Instruksi Wali Kota Ambon nomor 4 tahun 2022 tentang PPKM level 3 di Kota Ambon. PPKM level 3 ini bakal berlangsung hingga 28 Februari 2022 mendatang. Sempat terjadi benturan keras Infinity Pesta Gol atas Marves di Liga Angkatan Season 1 Kota Ambon. Lanjutan Liga Angkatan Season 1 di Kota Ambon, tim futsal Infinity 2017. Pesta Gol atas Marves 2018 di lapangan futsal Tantui Kota Ambon, Minggu 20 Februari 2022 sore. Tampil dengan modal 1 kemenangan, Infinity mampu memberikan permainan apik dalam 2x20 menit dalam laga berlangsung. Marves yang didominasi alumni SMA 11 Ambon mengawali permainan dengan cukup berhati-hati dan lebih banyak bermain di area sendiri sebelum membangun serangan. Namun sayang, transisi serangan balik Infinity begitu cepat dan menghasilkan gol pembuka dalam pertandingan tersebut. Gol pertama pun terjadi bagi Infinity. Tertinggal 1 gol tak membuat Marves menggedorkan serangan. Namun lagi-lagi mereka kecolongan pada pertahanan belakang. Pergerakan tanpa bola anak-anak 2017 merepotkan Marves hingga membuahkan 2 gol tambahan pada babak pertama dan skor berubah menjadi 3-0. Sempat terjadi benturan berbahaya yang terjadi antara Prensen Huliselan milik Infinity dan kiper Marves hingga Huliselan harus ditarik keluar dari lapangan. Memasuki babak kedua, Infinity menambah keunggulan dan membuat skor menjadi 5-0. Namun semangat anak-anak 2018 pun membuahkan hasil meski hanya 1 gol yang tercipta. Setidaknya mereka mengakhiri kompetisi tidak dengan tangan kosong. Skor 5-1 pun bertahan hingga peluit berakhirnya pertandingan dibunyikan. Dengan demikian, Infinity berhak melaju ke babak 8 besar Liga Angkatan Season 1 di Kota Ambon. Komisi 4 dan Dinas Pendidikan siapkan format penguatan kapasitas calon peserta seleksi guru kontrak. Jelang seleksi guru kontrak, Komisi 4 DPRD Maluku dan Dinas Pendidikan Kebudayaan atau Dispenbud siapkan format penguatan kapasitas para calon peserta. Demikian disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Samson Atapari, kepada wartawan Senin 21 Februari 2022. Kata dia, guru-guru yang akan mengikuti tes diharuskan mempelajari model dan substansi soal. Pihaknya juga telah mengantongi kisi-kisi soal dan sudah mendistribusikannya kepada para guru agar belajar. Ia berharap para guru yang nantinya akan mengikuti tes agar memulai simulasi di sekolah masing-masing. Diketahui formasi guru kontrak untuk Maluku tahun 2022 ini berjumlah 732. Jumlah formasi tersebut sesuai dengan analisa kebutuhan guru di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Maluku. Ini mau tidak mau memang harus ada penguatan kapasitas dan dilakukan di masing-masing sekolah. Kita juga sudah dapat kisi-kisi soal dan kita sudah distribusi ke guru-guru untuk ini coba mereka belajar sebelum sampai tes ketiga yang diperkirakan kemungkinan di bulan Maret. Kita mengharapkan kalau mereka mensimulasi secara internal tentang
model-model dan substansi soal. Memang soalnya berubah, tetapi sebenarnya substansi dan model itu tidak berubah. Kita mengharapkan dengan pengalaman tes ke-1, tes kedua mereka sudah tahu model, dan ini pada saat tes ketiga ini minimal harus bisa lulus lah. Kalau tidak itu tadi kita bisa dimasuki oleh guru-guru dari luar. Siap, terima kasih banyak Pak. Wakil rakyat dukung penutupan aktivitas di tambang emas Gunung Botak. Anggota DPD Maluku Daerah Pemilihan atau Dapil Pulau Buru, Michelle Tasane mendukung langkah aparat kepolisian untuk menutup aktivitas di tambang emas Gunung Botak. Hal ini ia sampaikan menyusul pemberitaan tentang Polres Pulau Buru yang telah kembali menyisir kawasan tambang Gunung Botak dari aktivitas penambang Sabtu 19 Februari 2022 kemarin. Kata dia, tambang yang berlokasi di Desa Kaieli, Kecamatan Teluk Kaieli itu masih berstatus ilegal. Sehingga diperlukan adanya payung hukum terlebih dulu yang bisa mengatur aktivitas penambang. Tasane juga mendesak pembentukan payung hukum bagi aktivitas penambangan di Gunung Botak. Menurutnya, dengan adanya payung hukum otomatis dapat mengatur aktivitas penambang nantinya seperti apa. Mengingat status operasional tambang emas saat ini masih ilegal, apalagi dengan beroperasinya tambang emas telah berpotensi merusak lingkungan sekitar. Diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian resort Polres Pulau Buru akan kembali menyisir kawasan tambang Gunung Botak dari aktivitas penambang. Kacang kedelai mahal, produsen tahu di Maluku Tengah kurangi ukuran. Pembuat tahu dan tempe di Kota Masohi, Maluku Tengah mengurangi ukuran tahu untuk menyusul tingginya harga bahan baku kacang kedelai. Kepada tribunamon.com, pembuat tahu dan tempe, Supina mengaku harga kacang kedelai kini dijual Rp620.000 per 50 kg. Naik dari harga sebelumnya yakni Rp420.000 per 50 kg. Dengan kenaikan tersebut, tak lantas harga jual eceran hasil olahan kacang kedelai dinaikkan. Produsen hanya mengurangi ukuran tahu dan tempe per potong dari biasanya. Pantauan tribunamon.com di Pasar Binaya, Kota Masohi. Para pedagang tetap berjualan seperti biasa meskipun ukuran tahu dan tempe semakin kecil. Dengan harga mahal ini apa harga tahu naik atau seperti apa? Harga tahu tetap 1.000, 1.200, kasih kecil saja. Oh, ukurannya dikasih kecil. Tipis ya? Tipis kasih kecil. Biasanya tebal ya? Biasa tebal. Biasanya kalau kasih tebal tuh orang sini jual mahal nggak mau. Oh, nggak mau. Gitu. Jadi ukuran dikasih kecil saja. Ukuran dikasih kecil saja ya. Begitu juga tempenya. Tempenya juga iya. Kasih tipis. Kasih tipis, kasih kecil. Biasanya beli per karung berapa? Biasa per karung 400, 400. Sekarang naik 620. Oh, 620. Berarti naik 200.000 ya. Dampak kedelai mahal, penjual tahu di Masohi jual 4 potong Rp5.000. Naiknya harga kacang kedelai menyebabkan produsen tahu tempe di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mengurangi ukuran maupun tempe yang akan dijual. Kondisi ini pun berpengaruh pada penjualan eceran di pasaran. Para pengecer mengurangi takaran jualnya, yakni 4 potong tahu senilai Rp5.000.
Padahal sebelumnya tahu dijual Rp1.000 per potong. Sedangkan untuk penjualan tempe biasanya dijual per 4 buahnya Rp5.000, kini dijual 3 buah Rp5.000. Salah satu pengecer Mama Aja kepada Tribunambon.com di Pasar Binaya mengaku terpaksa mengurangi jumlah item lantaran pembelian di tingkat produsen berkurang. Pantauan Tribunambon.com di Pasar Binaya setempat harga tahu tempe dijual bervariasi. Tempe misalnya ada yang menjual 4-5 ribu. Ada juga yang jualnya per 3 potong 5.000. Meski begitu, tidak ada pembeli yang protes ataupun mengeluhkan kondisi pengurangan ukuran kedua jenis bahan pelengkap masakan itu. Bahkan kata dia, penjualan tetap ramai dan dagangan mereka habis dibeli. Halo Mama. Mama beta tanya sedikit ini. Tahu nih kayak sekarang tipis-tipis ya? Iya. Nah, tipis-tipis ini dong ambil dari pabrik berapa nih? 900 satu. Oh, 901. Jual berapa? 1.000. Iya. Oh, oke. Boleh jual. Ini kan kedelai ada mahal. Nah, jadi tahunya tipis-tipis nih. Orang beli dong pernah dong mengeluh kasih ini tahu kenapa tipis-tipis ya. Tapi dong sudah tahu tuh, kan ketemu bilang ini bukan produksinya di sini. Oh. Mama, kan dari Surabaya. Beta mau kunci roda, barang disuruh itu. Jadi dong saya mengeluh lah ya. Mama tidak bayar. Jadi orang beli saja. Mama bisa. Orang beli saja. Tempe. Tempe lah sama. 45.000 dari Surabaya. Oh, 45.000. Iya, ini kan ketemu sendiri tuh. Tapi kalau Oh, tuh. pedagang di dalam ambil itu. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 21 Februari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.